Oke, kita akan masuk ke pertemuan ketiga, yaitu melanjutkan di tahap pembuatan WordPress. Pertama, kita masuk ke halaman kita, website yang telah kita buat. Pertama-tama, pastikan kalian sudah membuat 3 kategori ya, 3 kategori. Dan kategori ini pastikan sudah ada isinya. Nah, sudah ada post sesuai dengan kategori masing-masing. Kemudian kita akan menginstal plugin dulu yang telah saya kirim di grup. Ada 3 plugin, tapi pertama kita perlu menonaktifkan Elementor-nya karena kita pakai versi yang berbeda, karena kita akan menggunakan Elementor Pro. Jadi pertama, nonaktifkan Elementor, kemudian dihapus, kemudian klik tambah plugin, klik unggah, pilih 3 file yang saya kirim di grup itu, Elementor, kemudian Elementor Pro, kemudian ini unlimited element for Elementor. Nah, untuk mengaktifkan plugin, ke plugin terpasang, kemudian Elementor ini diaktifkan, kemudian Elementor Pro, kemudian unlimited element. Nah, terus kita akan menginstal tema. Ternyata beberapa tema itu tidak memiliki panel tema sendiri, jadi tidak ada kit dasar dalam instalasi temanya. Jadi untuk menyeragamkan, kita pakai tema yang sama saja. Tambah tema, kita di sini menggunakan tema Navy. Untuk tema lama kalian nggak perlu dihapus, bisa kalian aktifkan nanti. Nah ini, yang ini ya, klik pasang, aktifkan. Nah, jika sudah aktif, kita akan melihat di sebelah kiri sini ada menu baru, yaitu panel dari tema Navy itu. Kita klik, kita pilih situs permulaan. Ini install dan aktifkan. Nah, di sini kita bisa memilih template tema langsung jadi. Nah, silakan kalian pilih mau yang mana. Pastikan yang tidak pro ya, kalau yang pro ini berbayar soalnya. Tema kita kan versi gratisan. Nah, ini banyak pilihannya. Ini saya akan coba yang ini. Tinggal diklik. Oh ya, kalau sudah ada logo, ini kan logonya di sini. Ini silakan diupload, tapi kalau nggak ada ya nanti aja nggak apa-apa. Oke, klik continue. Ini nggak perlu dicentang ya, soalnya ini nggak kita pakai. Cukup yang bawaan-bawaan saja. Import. Nah, sedang proses mengimport, silakan ditunggu sebentar. Kalau sudah terimport, maka website yang kita buat sudah ada template bawaannya, tinggal kita ganti-ganti. Nah, pada hari ini kita akan berlatih edit menggunakan editor WordPress bawaan dan juga edit menggunakan editor Elementor tadi yang telah kita install pluginnya.
skip aja ini. Tampilan website kita sudah jadi. Kita kembali ke admin. Untuk masuk ke admin ini ya, yang kiri atas ini. Ini untuk masuk ke admin, juga untuk masuk ke situs. Nah, itu. Nah, kan tampilan kita seperti ini. Ini kita masuk ke halaman, laman. Kemudian kalian cari yang ada tulisan halaman depan. Halaman depan itu yang ini ya. Ini di set menjadi halaman depan home ini. Nah, itu kita sunting. Nah, di sini bisa langsung kalian edit. Ini akan terlink ke halaman di website kita. Kalau mau ganti hyperlinknya, tinggal diklik sunting tautan, terus ini diganti ke slug halaman mana. Ya ini silakan diedit semua dulu yang halaman ini. Kalau sudah kita klik simpan. Ini pastikan diedit halaman ini sesuai dengan website kalian ya. Untuk kembali ke WordPress kita klik ini. Nah, kemudian kita akan membuat satu halaman baru. Add page. Kita beri nama halaman ini blogs. Langsung kita terbitkan. Kemudian sunting dengan Elementor. Oke, kita sudah masuk ke Elementor. Jadi di editor Elementor itu sebelah kiri merupakan widget-widget yang bisa kita tambahkan. Terus ini merupakan blocks dan kolom-kolom. Misal kita pakai satu kolom, kemudian bawahnya ada dua kolom, itu. Tapi kan kita mau menambahkan yang tadi itu apa? Nah, ini unlimited element. Sebelumnya di unlimited element kita tambahkan beberapa widget yang akan kita gunakan. Di post widget itu ada post grid kita install, terus post list kita install, kemudian post magazine kita install, dan post leader. Nah, kemudian di halaman Elementor kita refresh, maka bagian bawah sendiri muncul widget yang telah kita install tadi. Ada post grid, post list, post magazine, dan post leader. Untuk bagian atas kita gunakan post magazine. Tinggal klik drag, letakkan di sini. Kemudian bawahnya kita buat dua kolom.
seperti ini. Untuk kolom yang sebelah kiri kita isi dengan post list, dan yang sebelah kanan kita isi dengan post leader. Nah, ini bisa kita setting, misal yang sebelah kiri ini, klik ke ikon pensil kanan atas ya. Kemudian di bagian konten, cari post query. Di post query, ini include by term, itu kita pilih misal kategori yang berita misal. Nah, jadi yang tampil di sini adalah kategori berita. Kemudian yang sebelah kanan kita setting post query, ini kategori prestasi. Jadi yang tampil di sini adalah kategori prestasi. Tapi kan ini ada perbedaan toh. Sebelah kiri ini terlalu panjang. Dalam user interface dan user experience ini kurang bagus. Nah, ini kita batasi. Kembali ke sini, klik icon pensil. Bagian post query, maksimal post kita buat 3. Nah, sudah. Jadi ini 3 post terbaru dari kategori berita akan masuk ke sini. Kemudian ini adalah post kategori prestasi akan bergeser-geser di sini. Kemudian yang terakhir, bagian bawah sini kita buat satu kolom. Kita tambahkan post grid. Nah, ini kita setting juga pada bagian post query. Ini adalah artikel. Nah, jadi seperti ini. Jadi kategori artikel akan masuk di sini. Ini kita batasi jadi 3 baris saja. Satu baris, tapi berisi 4. Number item pilih 4, kemudian ini mungkin terlalu panjang ini ya. Ini silakan dikreasikan layoutnya. Ini untuk membatasi kata-katanya supaya nggak terlalu panjang. Ini hover animation supaya lebih menarik. Bagian gaya, item radius ini supaya pinggirnya melengkung. Nah, mungkin itu. Silakan kalian kreasikan bagian blok ini. Terus ini kan kita kembali ke halaman utama. Halaman kita sudah jadi yang halaman awal, beranda lah. Ini sebagai landing page kita. Kemudian untuk tadi kan ada
Blogs ini untuk artikel-artikel yang terbit, tulis-tulisan yang terbit di website kita. Itu akan kita masukkan di sebelah home ini. Caranya adalah kita kembali ke halaman admin, kita masuk ke tampilan, menu, kemudian laman, ini cari blogs. Blogs saja ya, jangan dicenang semua, tambahkan ke menu. Nah, ini geser ke atas. Nah, kemudian simpan. Oh, salah salah. Menu yang akan diedit ini dipilih dulu. Yang menu utama ya, jangan menu footer. Menu footer ini menu yang di bawah. Nah, ini menu footer. Nah, ini mah muncul di sini loh. Yang menu utama. Nah, home sudah, blog sudah muncul di sini juga. Atau ini kan nggak ada tulisannya toh, mungkin orang-orang bisa jadi bingung. Ini kategori apa, ini kategori apa. Ini kalian bisa tambahkan di Elementor. Nah, kalian bisa tampilkan kategori di sini pada bagian layout, show categories, klik all categories, maka akan muncul di sini. Tapi ada opsi lain, misalnya ini kan satu berita, satu kategori. Ini bisa kita ubah jadi begini. Jadi di atasnya sini kita tambahkan teks. Tambahkan tajuk, bagian atas, isi, berita. Tapi kan ini terlalu besar loh, itu cara nyetingnya di gaya. Kemudian penulisan ini, nah, ukuran bisa kalian sesuaikan. Warna, nah seperti itu. Kan ini sudah jadi teksnya. Bisa kita copy, tarik ke sini.
Nah, seperti itu. Jadi seperti ini. Oke, mungkin itu sebelum saya ke sana. Jadi pertama tadi adalah pastikan kalian sudah memiliki pos, posnya sudah masuk ke kategori, kemudian kalian buat tema, temanya pakai tema Neve, install situs permulaan, silakan pilih yang menurut kalian bagus yang mana. Kemudian kalian install plugin tadi, Elementor, Elementor Pro, dan Unlimited Element for Elementor. Bagian Unlimited Element itu kita install widget-nya. Kalian bisa tambah-tambah sendiri, kira-kira sendiri. Di sini sudah tersedia banyak sekali widget yang bisa kalian pilih. Terus kalau sudah, silakan kalian edit dulu laman depannya ini, kemudian buat halaman blog, dan halaman blog tadi diedit pakai Elementor jadi seperti ini. Sesuai dengan grid-grid atau post yang mau kalian tampilkan di halaman blogs ini.